Oke teman-teman, jadi malam hari ini penuh dengan kekabutan ya cuy ya. Kebetulan nih motornya Mas Tete ya cuy ya. Ini ganti ke ini sih, dari Smile ganti ke Amor Style ya cuy ya. Ih kelas. Jadi ini nih, Mas Yun juga pengen ngasih tahu nih apa aja sih yang harus diganti kalau mau ke Amor Style. Jadi yang pasti sih batoknya ya, batoknya pakai punya Sporty. Dan untuk slabboardnya ini teman-teman bisa pakai punya Soul ya tuh, kayak punya Mas Tete itu. Wih, ngefitment lah ya pokoknya ya, cakep lah. Banyak banget kan teman-teman yang pada nanyain gimana sih Bang cara bikin piu-piu di saklar Aerox Old ini ya, atau NVX lah gitu ya. Jadi sebenarnya sih untuk perkabelannya itu ya PNP aja ya Mas Tete ya. Perkabelannya tuh PNP, tapi PNP-nya ya dengan fungsional yang biasanya. Tapi emang sebenarnya PNP itu hanyalah kosong atau pasang. hanyalah ini ya, mostly apa ya, gimana ya sebutannya ya, tipu daya lah gitu kalau PNP ya teman-teman, yang nggak ada lah yang namanya PNP ya. Jadi malam hari ini Mas Yun kepengen ngasih tips nih buat teman-teman yang kepengen pasang saklar mode piu-piu ya. Oke, ini kan Mas Tete kan lagi ngerapihin perkabelannya nih. Karena apa? Karena kebersihan dan kerapihan adalah sebagian dari iman ya, anjas. Jadi kebetulan kan Mas Yun kan jual lampu dana pelajar juga nih ya teman-teman ya. Jadi untuk perkabelannya tuh semua PNP ya. Ya mungkin Mas Yun di sini bakalan jelasin perkabelan lampu dana pelajarnya dulu nih. Biar dibantu Mas Tete aja nih jelasin. Mas Tete dibantu dulu dong Mas Tete. Nah, bisa Mas Tete dibantu jelasin dulu nih untuk perkabelan ininya nih, lampu dana pelajarnya nih. Nah, jadi ini apa jenisnya? Kabel warna hitam ini masuk ke negatif. Oke, Yang merah ini ke devil atau short. betul. Yang kuning ini ke lampu dekat. Oke. Dan yang hijau ini ke lampu jauh. Nah, oke. Nah, ini kan ada satu tambahan lampu putih, apa kabel putih ini nggak kepakai. Oke, udah jelas ya teman-teman. Kalau teman-teman belinya terpisah lah di tempatnya Mas Yun sih bisa-bisa aja diaplikasiin ya. Oke, jadi untuk soket ini ya Mas Tete ya. Jadi untuk soket ini udah PNP lah ke motor ya. Oke, jadi kita lanjut lagi ke apa ya, perkabelan bodi motor lah pokoknya gitu ya. Oke, jadi Mas Yun jelasin sedikit nih. Untuk perkabelan ini tuh sebenarnya dari saklarnya itu udah apa ya teman-teman ya, udah kepunyaan Mio lah, tetapi memang butuh penyesuaian sedikit. Nah, jadi pertama-tama ini di bagian ini ya, di bagian apa nih Mas Tete? Lampu dekat. Nah, yang kabel warna hijau ini adalah lampu dekat teman-teman. Sebenarnya kabel lampu dekat ini disambungkan langsung ke Soket ini. ke soket ini ya teman-teman ya, karena biar bisa pipi saat lampu mati. Ini sebenarnya sih rahasia dapur ya Mas Tete. Rahasia dapur, tapi Mas Yun sharing aja lah biar teman-teman biar makin mudah lah ya gitu kan. Karena tombol engine cut off kan di Mio kan nggak terlalu begitu penting kan, kecuali ya di motor injeksi gitu perlu banget sih untuk mematikan mesin kan biar lebih simple. Jadi untuk lampu engine cut off ini dipakaikan untuk hidup matiin lampu utama ya Mas Tete. Nah, jadi tinggal pasang aja nih, udah gitu doang gitu loh. Nah, apalagi nanti kalau teman-teman beli lampu dana pelajarnya di tempat Mas Yun cuy, langsung dikasih tahu ya cuy ya seluk-beluknya, langsung pokoknya teman-teman langsung pasang aja, karena Mas Yun jualnya udah sama soket ini teman-teman, soket dari lampunya sama lampu ke soket ke kabel bodi motornya nih. Jadi udah langsung plug-plug doang gitu. Kalau teman-teman bingung kan tadi kan yang warna merah kan sebenarnya udah dijelasin Mas Tete ya. Yang merah nih ke lampu devil ya Mas Tete ya. Lampu merah ini ke lampu devil, terus larinya kemana Mas Yon? Yaitu larinya ke lampu kota jelasnya ya. Ke lampu kota yang ini nih teman-teman, yang paling apa nih? Yang paling atas sebelah kiri ya. Nah, warna biru sebenarnya tuh aslinya warna biru ya teman-teman ya. Karena untuk perkabelan ini masih menyesuaikan dengan saklarnya biar nggak bingung. Terus juga di bagian untuk lampu dana pelajarnya ya Mas Tete ya. Jadi biar teman-teman nggak bingung gitu kalau misalnya ngikutin kabel bodi semua ini warna biru gitu. Wah, gimana Mas Tete? Kayaknya sulit ya. Emang sulit banget kalau kita harus mengikuti kabel-kabel yang ada di sini ya gitu ya teman-teman. Jadi menyesuaikan apa ya, kebutuhan lampu yang ingin kita pasang. Jadi biar teman-teman juga lebih enak masangnya, lebih enak pengaplikasinya, dan lebih enak juga untuk menghafalnya lah gitu kalau teman-teman kepengen bongkar ya. Oke, sekali lagi untuk lampu merah untuk devil ini sambung ke ini ya teman-teman ya, disambungkan ke
bagian ini nih yang warna biru ya. Oke, jelas ya teman-teman ya. Oke Mas Tete, kita ini dulu, kita rakit dulu ya. Anjas. Kalau teman-teman nih yang ada di daerah Semarang atau Salatiga, apalagi Ambarawa nih ya, kalau teman-teman langsung masang ke workshopnya Mas Yun langsung bonusin ya cuy ya, langsung perapian kabel-kabelnya nih. Emang serapi apa sih Mas Yun nih? Teman-teman lihat aja lah ya perkabelannya Mas Tete ya cuy ya, anjas. Oke teman-teman, setelah dirakit ya kan, nah ini Mas Yun kepengen ngetes nih, sengaja Mas Yun cari tempat yang gak gelap ya, biar teman-teman tahu juga nih untuk proses apa ya saat lampu hidup dengan menggunakan saklar NVX Vietnam ini atau Aerox Old ya teman-teman ya. Jadi di sini Mas Yun ngetesin untuk ini ya, untuk kondisi off semua ini ya. Oke, kita cek dulu nih, kita onin dulu ya, onin stop kontak, tag, nah saat di onin. Jadi Mas Yun pengen ngetes ini dulu nih, ngetes di bagian lampu senja dulu deh ya, lampu senja. Nah ini udah hidup ya teman-teman ya, di bagian lampu senja udah hidup nih. Jadi kita cobain lagi yang di bagian atas, di bagian lampu utama nih. Oke, kita coba ya, jebret. Nah hidup ya lampu utamanya. Wah ini sih lumayan banget ya teman-teman ya, kalau dibedain sama lampu standar ya jelas beda banget lah ya. Nih untuk dari segi terangnya ya. Nah kita lanjut lagi nih di bintang utamanya ya, piu-piunya nih apakah fungsi ya cuy ya. Nah kita coba dulu nih, piu 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 piu, piu. Waduh ini akinya nggak kuat ya guys ya. Nah untuk piu-piu berhasil ya. Nah di saat cobain piu-piu, apakah di saat off bisa ya piu-piu ya. Oke kita coba nih, kita offin dulu, jebret, kita langsung piu-piu nih. Nah bisa ya gengs ya, berhasil ya. Kalau teman-teman juga mau pas beam juga, nah bisa juga nih standby pas beam ya. Waduh. Oke, jadi untuk kesimpulannya, saklar NVX dan lampu dana pelajar ini worth it apa enggak sih bang? Menurut Mas Yun sih sangat worth it ya, karena juga untuk menambah level keterangan pas di malam hari, dan juga untuk saklarnya nih, saklarnya dengan tampilannya yang makin baru lah gitu ya, makin fresh lah untuk di Mio ya teman-teman ya. Yang pasti dana pelajar ya, anjas. Jadi cocok banget buat teman-teman yang masih sekolah atau yang masih kerja, baru-baru kerja, pengen modif motor tipis-tipis, nih sangat worth it banget ya teman-teman ya. Yang penting di pengaplikasiannya udah bener, dan di bagian kabel-kabel dan kelistrikannya itu udah rapi semua ya teman-teman ya. Oke deh, mungkin gitu aja info dari Mas Yun. Semoga info dari Mas Yun bisa menjadi referensi teman-teman dan edukasi di dunia modifikasi ya. Thank you.